Gitu ya. Kemudian rearrangements and reorganizations, jadi memindahkan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Expense costs of arrangement and reorganizations cost as expense. Ini kok berulang ya. Jadi expense di depan itu adalah kita diminta untuk membiayakan. Membiayakan itu artinya mengakui sebagai biaya, sebagai beban. Nah, jadi pengeluaran untuk rearrangement dan reorganisasi itu tidak dikapitalisasi, tapi dilaporkan di laba rugi sebagai biaya atau beban, gitu ya. Sehingga masuk dalam kategori revenue expenditure, gitu ya. Kemudian reparasi. Nah, reparasi ada dua macam ini. Kalau sifatnya rutin, ordinary, ya, itu masuk laba rugi, masuk dalam kelompok revenue expenditure. Misalnya kalau motor tadi ya, servis rutin 3 bulanan gitu ya. Itu ordinary itu namanya. Nah, di sini dikatakan expense, cost of repairs when incurred. Biayakan, nah, biayakan artinya aku sebagai biaya ya ketika terjadi. Nah, kemudian kalau major, nah, major itu nilainya besar, ya, maka ya seperti yang improvement tadi, remove cost and accumulated depreciation of all assets, recognize any gain and losses, jadi cost dan akumulasi depresiasi aset lama itu dihapus. Kalau ada laba atau rugi itu diakui. Kemudian pengeluaran yang baru itu dikapitalisasi. Misalnya kalau tadi saya contohkan ya, sepeda motor saudara itu mogok macet karena kehabisan oli gitu ya. Nah, mesinnya sampai panas itu. Nah, kemudian kan harus turun mesin itu. Nanti diganti apalah komponen penting itu. Ya. Nah, cost dan akumulasi depresiasi komponen itu Anda hapus dari catatan. Kalau akumulasi depresiasi berarti di debit, kemudian cost asetnya di kredit. Kalau angkanya sama, berarti nggak ada laba rugi. Kalau angkanya beda, biasanya rugi itu ya. Rugi ya diakui. Debit akumulasi, debit rugi, kredit, cost aset yang diganti. Nah, kemudian nanti dalam nyervis motor saudara itu mengeluarkan uang berapa? Ya udah itu di debit sepeda motor, kalau itu asetnya sepeda motor ya, kreditnya atas. Nah, pedomannya itu ya. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai kelanjutan yang tadi ya, disposisi. Perusahaan dapat menghentikan penggunaan aset tetap secara sukarela atau mendisposisi dengan cara menjual, menukar dengan aset tetap lain, konversi dengan sengaja, dihentikan atau dibuang. Ya. Yang paling penting depresiasi harus dihitung sampai dengan tanggal disposisi. Karena disposisi itu kan bisa terjadi di tengah tahun. Padahal kita mencatat depresiasi biasanya hanya akhir periode gitu kan. Kalau kita terakhir nyatat depresiasi berarti kalau tahun ini kita terakhir nyatat depresiasi itu 31 Desember 2020 gitu ya. Nah, ini 2021 kan kita belum catat depresiasi. Kalau tanggal 30 November ini ada aset yang kita disposisi, kita hitung dulu depresiasinya. Tujuannya kira-kira untuk apa? Supaya kalau kita sudah ngitung depresiasi kan berikutnya kita bisa ngitung apa? Akumulasi depresiasi. Kalau kita bisa ngitung akumulasi depresiasi, maka kita bisa ngitung apa? Nilai buku. Kalau kita bisa ngitung nilai buku, maka kita bisa ngitung laba atau rugi disposisi. Itu ya. Makanya yang pertama kita lakukan, melihat dulu
sampai dengan tanggal disposisi ini kita sudah mencatat depresiasi atau belum? Ya. Yang jelas sampai dengan akhir tahun kemarin sudah. Ya, tinggal yang 11 bulan terakhir ini belum. Ya udah kita buat aja jurnalnya, ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya di sini. Penjualan aset tetap. Misalnya Ottawa Corporations ini memiliki mesin dengan kos 20.000 ketika dibeli pada tanggal 1 Juli 2007. Kosnya ya. Depresiasi dicatat dengan tarif 2.400 per tahun. Sehingga saldo akumulasi depresiasi per 31 Desember 2010 sebesar 8.400. Mesin ini dijual pada tanggal 1 September 2011 dengan harga 10.500. Buatlah jurnal untuk mencatat, untuk mengupdate depresiasi 2011. Jadi depresiasi yang belum kita catat adalah depresiasi untuk jangka waktu 31 Desember 2010 sampai 1 September 2011. Berapa bulan itu? 8 bulan. Ya. Kalau tadi dikatakan per tahun 2.400, berarti kalau 8 bulan itu berapa? 8 per 12 kali 2.400 sama dengan 1.600. Ya sudah, kita tinggal buat jurnal debit beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi. Berapa tadi? 1.600. Oke. Nah, kalau kita sudah mencatat depresiasi, berikutnya kita jadi tahu berapa akumulasi depresiasi per 1 September 2011. 8.400 plus 1.600 sama dengan 10.000. Ya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu akumulasi depresiasi, maka sekarang kita bisa ngitung nilai buku. Nilai buku adalah kos 20.000 dikurangi akumulasi depresiasi 10.000, berarti nilai bukunya berapa? 10.000. Nah, kita punya aset dengan nilai buku 10.000 dijual dengan harga 10.500. Laba atau rugi? Laba. Kira-kira jurnalnya bagaimana? Debit kas 10.500, debit lagi akumulasi depresiasi 10.000, kreditnya mesin 20.000, kemudian kredit lagi laba. Nah ini ya, ini yang tadi sudah saudara catat, sudah saudara hitung, dan sudah saudara buat jurnal. Ya. Ini kalau dituliskan ya hanya seperti ini. Nah, kalau laba dari transaksi semacam ini, itu terminologi yang digunakan adalah gain. Ya. Gain itu, kalau saya, itu boleh aja diartikan sebagai laba. Tapi ada juga yang mengartikan keuntungan. Ya. Untuk membedakan dengan istilah laba yang lain. Keuntungan. Kalau loss, nah, loss itu boleh rugi. Kalau rugi berarti kan lawannya laba tadi. Boleh juga kerugian. Kalau kerugian lawannya keuntungan tadi. Ya. Oke, ini supaya saudara juga sebenarnya udah ngerti ya, hanya kalau dikonfirmasi itu kan lebih mantap lah.